Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menampilkan presentasi dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan materi yaitu pengertian hukum. Untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Rahmadian Fitri. Kepada Rahmadian Fitri, waktu tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Fitri dengan NIM 1905-9037. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Kata hukum berasal dari kata al-huk, kaidah atau ketetapan atau bahasa Arab. Pandangan kata ini dalam beberapa bahasa lain adalah Ris atau bahasa Belanda dan Jerman, Droid bahasa Prancis, Rito bahasa Italia, Ius atau Yunani, dan Law bahasa Inggris. Selain istilah di atas, masih banyak lagi istilah hukum dalam berbagai bahasa di dunia. Next. Silakan dilanjutkan. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau metodis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Yang ketiga, sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Yang keempat, hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum atau law enforcement officer. Next. Selanjutnya, hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan. Yang keenam, hukum sebagai sikap tindak perkelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Yang ketujuh, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk, atau kaitannya dengan moral. Baiklah, itu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari kita Rahmadian Fitri yang telah membacakan materi pertama. Berikut yang kedua akan dijelaskan lagi oleh Sofia Yulia Putri. Kepada Sofia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang hakikat hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya berwujud konkret. Banyak persepsi yang berbeda tentang hukum, tergantung sudut pandang yang digunakan oleh pihak yang mengkaji hukum tersebut. Namun, ada titik kesamaan dari para ahli hukum tentang definisi hukum. Kemudian, hakikat hukum. Hukum mempunyai hakikat yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang selanjutnya, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Hakikat selanjutnya, peraturan itu bersifat memaksa, dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, tujuan hukum. Ada beberapa teori tentang tujuan hukum. Yang pertama, teori etis. Pada teori etis, tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan. Kemudian, teori utilitas atau eudaimonitas. Hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya, atau disebut dengan the great good of the great number, menurut Jeremy Bentham. Selanjutnya, teori campuran. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur
Di samping itu, tujuan lain daripada hukum yaitu tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya menurut Mokhtar Kusumadja. Baik, sampai situ yang saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sofia Yulia Putri yang telah menjelaskan materi. Kemudian yang ketiga langsung saja kepada Vigo Putra Devin untuk menjelaskan materi kita yang ketiga. Pada Vigo, waktu tempat kita persilakan. Diulangi kepada Vigo Putra Devin untuk bisa menjelaskan materi kita yang ketiga. Baik, materi selanjutnya itu tujuan hukum. Tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan yang pertama yaitu keadilan distributif atau Aristoteles, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap orang mendapat bagian sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Yang kedua yaitu keadilan komutatif. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Kemudian yaitu keadilan komutatif atau lanjutan dari Adam Smith. Keadilan komutatif dibangun atas dasar pengendalian hakikat dengan manusia berhubungan dengan konsep kesetaraan nilai. Prinsip utama yaitu no harm, tidak melukai atau merugikan orang lain, baik yang menyangkut pribadinya, miliknya, atau reputasinya, baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, ataupun sebagai warga masyarakat. Apabila keadilan ini dilanggar, maka orang yang dilukai atau dirugikan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain. Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif menurut Adam Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut dianggap sebagai hak-hak sempurna atau perfect right, sebagai hak-hak yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai. Kemudian tujuan hukum yang berikutnya ada yaitu beberapa teori berkenaan dengan tujuan hukum, yaitu antara lain yang pertama yaitu teori etis atau keadilan. Menurut teori etis, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Teori ini lebih mementingkan keadilan atau sum minus summainuria. Yang kedua yaitu teori manfaat kegunaan atau utility. Menurut teori ini, maka tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya mungkin orang, atau the greatest happiness for the great number. Berikutnya, teori ini lebih mementingkan kegunaan. Yang ketiga, teori gabungan jalan tengah. Menurut teori ini, maka tujuan hukum adalah keadilan dan ketertiban. Penganutnya antara lain yaitu Mokhtar Kusumadja, Subekti Van Kan, Apeldoorn, J. Scarcert, dan Belefroid. Terima kasih kepada saudara Vigo yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik. Berikutnya materi kita yaitu sumber-sumber hukum akan dijelaskan lagi oleh Ahmad Joni. Kepada Ahmad Joni dipersilakan waktu tempat. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum, di mana
terdapat 3 sumber hukum, yaitu hukum tidak tertulis, hukum tertulis, dan asas hukum yang berlaku. Di mana hukum tidak tertulis yaitu terdapat undang-undang, traktat, hukum kebiasaan, perjanjian atau kontrak, doktrin atau pendapat ahli, yang terakhir jurisprudensi. Selanjutnya hukum tertulis antara lain Undang-Undang Dasar, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Asas hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yaitu lex superior, lex inferior, lex anterior, dan generalis. Selanjutnya yaitu hukum sebagai kaidah, di mana terdapat 3 yaitu kaidah adalah pedoman sikap tindak dalam hidup, hakikat kaidah adalah perumusan suatu pandangan atau ordil, yang terakhir yaitu sumber kaidah adalah hasrat atau keinginan untuk hidup yang pantas. Selanjutnya hukum sebagai kaidah. Secara umum ada 2 aspek kehidupan. Yang pertama aspek hidup pribadi. Kaidah kepercayaan, mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman yang meyakini adanya kekuasaan tertinggi yaitu Sang Pencipta. Yang kedua, kaidah kesusilaan, mencapai kebaikan hidup pribadi berdasarkan nurani dan akhlak. Yang kedua yaitu aspek hidup antar pribadi. Terdapat 2 kaidah yaitu kaidah kesopanan dan kaidah hukum, di mana kaidah kesopanan yaitu bertujuan mencapai keselarasan hidup bersama, sedangkan kaidah hukum yaitu bertujuan mencapai kedamaian hidup bersama atau ketertiban dan keamanan dalam proses interaksi antar individu dalam kelompok serta ketenteraman dalam diri batiniah masing-masing individu. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Joni yang telah menjelaskan materinya. Mungkin yang terakhir ini adalah bagian saya sendiri yang akan menjelaskan isi kaidah hukum. Gebot suruhan. Kaidah yang berisi suruhan untuk berbuat sesuatu, ciri-cirinya ada kewajiban. Contoh, pasal 45 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kedua, verbot, yaitu larangan. Kaidah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu, ciri-cirinya yaitu ada larangan. Contoh pada pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang larangan perkawinan. 3. Mogen, yaitu kebolehan. Kaidah yang berisi kebolehan dilakukan boleh, tidak juga tidak ada sanksi. Ciri-cirinya tidak ada larangan dan kewajiban. Contohnya itu pada pasal 29 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 bahwa pihak yang melakukan perkawinan boleh mengadakan perjanjian tertulis asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Sifat kaidah hukum. Pertama, imperatif. Yang maksud secara a priori yang bersifat imperatif adalah gebot dan verbot. 2. Fakultatif. Tidak harus dilakukan yang bersifat fakultatif adalah mogen. Esensialia kaidah hukum. Kaidah hukum dikatakan memaksa karena dapat menyebabkan terjadinya paksaan oleh pertama diri sendiri, yakini kebutuhan manusia untuk hidup bersama atau disebut juga dengan gregariousness. Pihak lain yang karena kaidah hukum mendapat wewenang untuk melakukan paksaan, misalnya polisi, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Sifat memaksa bukanlah esensi dari kaidah hukum. Esensi dari kaidah hukum adalah membatasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian dengan berakhirnya saya mempresentasikan, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.